Selamat pagi pemirsa, kembali kita berjumpa dalam bedah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 7 Desember 2011. Kali ini bersama saya Asnani Malik. Dan sepanjang acara ini kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan juga opini tentang topik kita pagi ini. Anda bisa menghubungi kami, silakan telepon ke 021583022 atau Anda bisa SMS di 0811140772. Dan telah hadir untuk membedah topik kita pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Mudeksya Soehardi. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini kami mengambil tajuk Generasi Baru Koruptor. Selamat menyaksikan. Generasi Baru Koruptor. Korupsi ternyata bukan monopoli elit partai atau penguasa. Di negeri ini, semangat mencuri uang negara telah dipraktikkan generasi muda di kalangan birokrasi. Telah terjadi regenerasi koruptor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan baru-baru ini menemukan sekitar 1.800 rekening bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah milik pegawai negeri sipil (PNS). Para pemilik rekening itu berusia sangat muda, yakni antara 28 hingga 38 tahun. Dalam kepangkatan, mereka adalah para pegawai golongan 2 hingga 4. Tentu sangat sulit menemukan logika untuk memahami bagaimana seorang PNS yang berpenghasilan maksimal 12 juta rupiah bisa memiliki simpanan di bank puluhan hingga miliaran rupiah. Namun, itulah fakta yang menurut pelacakan PPATK sudah berlangsung sejak 2006. Tidak hanya di pusat, fenomena itu juga terjadi di seluruh Indonesia dan banyak dilakukan oleh bendaharawan proyek APBN dan APBD. Modusnya adalah para bendaharawan proyek itu mentransfer uang negara ke rekening pribadi, bahkan ke rekening istri dan anak-anak mereka. Transfer biasanya dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran, yakni pada tanggal belasan bulan Desember. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar menjelaskan, uang miliaran rupiah dalam rekening PNS merupakan titipan proyek kementerian untuk mencegah pemotongan anggaran di tahun berikutnya. Apapun alasan di balik pemindahan itu, jelas telah terjadi penyalahgunaan. Tidak ada aturan yang membenarkan menyimpan uang negara di dalam rekening pribadi. Penyimpanan seperti itu sendiri adalah tindakan kriminal. Karena itu, PPATK tidak boleh setengah-setengah menindaklanjuti temuan itu. Segera menyerahkan data rekening yang mencurigakan kepada aparatur penegak hukum, termasuk KPK, kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK, harus menggunakan asas pembuktian terbalik dalam mengusut rekening-rekening PNS muda yang mencurigakan itu. Mereka diperiksa dan diminta membuktikan asal-usul uang dalam rekeningnya. Bila tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah dan fair, maka harus disita untuk negara. Kita memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang jarang dipakai oleh aparatur penegak hukum dalam menjerat koruptor. Menurut undang-undang ini, siapa saja yang menerima aliran dana dari seorang koruptor harus dihukum. Bila undang-undang ini dipakai, akan banyak sekali yang masuk penjara. Menggunakan undang-undang pencucian uang harus menjadi senjata bagi pimpinan KPK yang baru untuk memberantas korupsi yang makin mewabah. Karena dengan undang-undang ini, para politisi yang keciprat uang dari tersangka korupsi harus masuk bui. Selama ini aktor intelektual selalu lolos walaupun menerima aliran dana hasil korupsi. Mereka yang ditangkap adalah yang tertangkap tangan menerima sogok dan suap. Tetapi yang menerima uang melalui transfer bank aman. Regenerasi koruptor di kalangan pegawai negeri adalah contoh betapa hukum yang menjerat koruptor tidaklah menakutkan. Ya, bisa menarik pembahasan kita pada pagi hari ini, generasi baru koruptor. Kami tunggu partisipasi Anda. Silakan telepon ke 021583022 atau Anda bisa juga SMS ke 0811140772. Kami akan mulai pembahasan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.